Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz jumpa pers di Hotel Claro Makassar membantah ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Kamis 7 Agustus 2025. Kader Nasdem ini jumpa pers ditemani dua elit Nasdem, Bendahara DPP Nasdem Ahmad Syahroni dan anggota Komisi 3 DPR Rudianto lalu. Abdul Aziz mengaku terkejut mendengar informasi tersebut. Ia menyatakan siap diproses hukum bila terbukti terlibat. Saya kaget dengar berita itu. Keluarga saya juga kaget, kata Aziz. Usai memberikan klarifikasi terkait isu operasi tangkap tangan, OTT, Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz langsung berjalan meninggalkan lokasi bersama Bendahara Umum DPP Nasdem Ahmad Syahroni dan anggota DPR RI Rudianto Lalo. Mungkin saya lanjut saja karena waktu terkait dengan apa yang disampaikan tadi dengan adanya berita ini. Sejauh ini saya baru dengar 3 jam yang lalu saya baru dapat kabar terkait masalah. Secara tidak langsung keluarga, sahabat, banyak yang prihatin. Apakah betul Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ini OTT? Alhamdulillah hari ini saya ada di samping kakak Ahmad Syahroni dalam kondisi baik dan siap untuk menghadiri Rakernas 1. Terkait dengan proses penyelidikan, mungkin saja apa yang disampaikan tadi kakak Ahmad Syahroni, apabila ada, kami sebagai kader Nasdem siap taat dan patuh apa yang menjadi proses hukum. Tetapi terkait dengan drama atau ada framing ini yang mungkin kami secara pribadi keluarga yang tidak menerima. Karena secara psikologi luar biasa terganggu masyarakat kita merasa tidak mungkin itu ya. Sekali lagi terima kasih atas waktunya teman-teman media. Mudah-mudahan insyaallah Rakernas ini berjalan lancar dan sukses. Baik, terima kasih. Satu tempat terjadinya tindak pidana itu yang dinamai oleh KPK adalah OTT. Tapi berita yang disampaikan Pak Johannes Tanak adalah tidak benar. Abdul Aziz ada di sebelah saya dan lagi mengikuti Rakernas Partai Nasdem di Makassar. Kita menghormati hukum karena asas praduga tak bersalah itu sangat normal. Tapi kalau sudah memberitakan hal yang tidak ada menjadi ada, itu menjadi satu pertanyaan. Kenapa kita mesti jadikan drama dalam proses penegakan hukum? Sangat disayangkan kalau akhirnya drama ini dimainkan oleh produk yang kita nggak tahu maksud dan tujuannya seperti apa. Misal, kalau yang bersangkutan Bupati dalam hal ini menjadi target penegakan hukum. Bisa saja penegakan hukum untuk memanggil yang bersangkutan, dimintai keterangan dalam proses penyelidikan atau dalam proses tindak pidana yang dikategorikan ada tujuan yang menyebabkan yang bersangkutan bisa dijerat. Kan itu adalah asas di mana proses hukum tindak pidana hukum. Tapi kita menyayangkan berita yang memang seolah-olah tertangkap tangan, tapi nyatanya yang bersangkutan ikut mengikuti Rakernas di Makassar. Saya juga kaget sebenarnya pada saat baru nyampe melihat berita. Ini ada kader Nasdem tertangkap OTT yang tangkap katanya di salah satu restoran di Makassar. Pas saya nyampe di hotel, kebetulan pas ketemu yang bersangkutan. Jadi saya bertanya. Nah, dalam proses penegakan hukum ini, oke, kalau tadi KPK menyampaikan OTT KPK di 2025 itu
baru 2 dan disampaikan bahwa orang lebih pintar. Nah, mestinya dalam proses penegakan hukum kan bukan berlaku hanya sebagai OTT saja. Toh kejaksaan, kepolisian melakukan tindak pidana terkait dengan apa yang ditargetkan pada hal-hal tindak pidana. Tapi sekali lagi kita menghormati hukum pada proses hukum yang sedang berjalan. Tapi tolong jangan lakukan drama dalam proses ruang terbuka di media sosial. Silakan lakukan penyelidikan, silakan lakukan target, silakan lakukan apa yang mesti dilakukan oleh para penegak hukum. Saya sebagai Wakil Ketua Komisi 3 mendukung itu. Bila mana ada pihak-pihak terkait dengan proses penyelidikan tindak pidana, maka kami Partai Nasdem mendukung penegakan hukum melakukan itu kepada siapapun orang. Tapi jangan dibuat drama. Jangan dibuat seolah-olah ini benar OTT. Ya, teman-teman memahami kalau OTT ya sebenarnya tangkap tangan langsung di waktu yang bersamaan, dan janganlah untuk dilakukan cerita drama-drama yang tidak mesti. Sekalipun yang bersangkutan nanti dalam proses penyelidikan ada misalnya, nah, teruskan prosesnya. Kita dukung, kita hormati proses penegakan hukum yang berlaku saat ini. Mungkin itu teman-teman sekalian, kita tidak ingin bahwa ada berita yang tidak benar disampaikan ke ruang publik, dan kami luruskan. Fraksi Partai Nasdem menyampaikan bahwa kader kami dari Kolaka Timur, Pak Kakak Abdul Aziz, sedang mengikuti Rakernas sampai tanggal 10 mendatang. Terima kasih, selamat sore. Ya, saya tambahkan saja, sebelum sudah lengkap disampaikan pimpinan kami, Pak Saroni, saya menambahkan bahwa yang kami tolak itu adalah drama-drama, memframing lebih awal. Mari kita menghormati proses hukum dalam asas hukum praduga bersalah. Itu satu. Kedua, penegak hukum dilarang tidak boleh mencari-cari kesalahan. Ya, saya ingatkan untuk tidak boleh mencari-cari kesalahan. Karena sekali lagi kami juga terusik, karena di saat bersamaan besok ada rapat kerja nasional Partai Nasdem. Kami tidak mau ada penegakan hukum itu dilakukan dengan cara-cara menarget orang-orang tertentu, apalagi mencari-cari kesalahan. Itu yang kami tolak dalam proses penegakan hukum. Bahwa kemudian kami mendukung KPK dalam proses dengan pemberantasan, kami setuju. Tetapi cara-cara ini yang kami tolak seperti disampaikan dari Pak Saroni. Kira-kira itu. Kita Partai Nasdem menyatakan menyayangkan apa yang terjadi pada pemberitaan yang dilakukan oleh pimpinan KPK yaitu Pak Yohanes Tanak. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena yang bersangkutan ada di sebelah saya dan ikut mengikuti Rakernas. Nah, yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana? Terkait mungkin ini kan Bapak juga kan bagian dari DPR. Nanti karena kita masih reses, pada saat nanti masa sidang, pada saat rapat nanti kita pertanyakan. Tapi karena ini saya mengklarifikasi pada hal berita yang tadi disampaikan oleh Pak Yohanes Tanak, saya sampaikan di ruang terbuka ini bahwa itu berita tidak benar. Nah, mungkin yang ketiga, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.